Presiden buruh masuk ke lingkaran istana. Apakah jadi sinyal positif bagi perjuangan buruh atau sebaliknya? Kita akan bahas lebih lanjut pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Di antaranya ada Astrio Veligen selaku juru bicara Gerindra, kemudian Ansi Lema juru bicara PDI Perjuangan, dan juga turut bergabung Pangi Syarwi Caniago selaku Direktur Eksekutif Foxpol Center. Halo, selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore. Baik. Kabar baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Utama. Langsung saja saya ingin ke Mas Pangi terlebih dahulu. Mas, kalau kita lihat ini bukan kali pertama ya perwakilan dari buruh diajak untuk masuk ke dalam kabinet. Sebelumnya sudah ada Pak Jumhur dan sekarang ada Bang Said Iqbal. Pertanyaan saya, dari kacamata Anda sebagai pengamat politik, apa yang bisa kita lihat dari keputusan Presiden Prabowo Subianto menarik tokoh-tokoh, khususnya untuk Said Iqbal ya, masuk ke dalam kabinet pemerintahan dengan posisi sebagai penasihat presiden ini? Iya, tentu saja ini mungkin bagian dari upaya presiden untuk menjaga memperkuat kekuatan politiknya gitu. Karena memang bagaimanapun buruh ini kan jadi big bone tulang punggung pemerintahan juga gitu. Jadi selama ini yang kedua saya mencermati juga mungkin mengurangi pengaruh dari pengaruh dari Pak Jokowi ya, yang terlalu banyak juga selama ini menterinya, kemudian komisarisnya, direksinya, dan terlalu merepotkan pemerintahan juga selama ini setahu saya gitu. Jadi ini kan kalau kita bicara Said Iqbal termasuk Jumhur ini kan ini pernah berbeda memang dengan Pak Jokowi kan selama ini yang terkesan sangat berbeda langkah politiknya gitu. Jadi untuk mengurangi pengaruh itu juga nampaknya pelan-pelan mulai digeser gitu pengaruh dari Pak Jokowinya terlalu menonjol di kabinet selama ini. Nah, yang ketiga adalah memang direct main and direct place itu kan prinsipalnya adalah mampu mengatasi masalah yang hari-hari dihadapi rakyat gitu hari ini. Nah, paling masalah di krusial di lembaga riset kita seperti Foxpol misalnya tidak bisa bolak-balik di situ saja, yaitu masalah lapangan pekerjaan, masalah isu-isu kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan, kemudian badai PHK yang terjadi hari ini, kemudian soal undang-undang Omnibus Law yang selalu dikritik dari dulu tidak berpihak kepada buruh ya, justru menghisap buruh, tidak ada welfare state ya, kesejahteraan bagi buruh gitu. Nah, beliau mungkin sangat konsen persoalan bagaimana mendengar, bagaimana kemudian memahami persoalan seluk-beluk tentang kesejahteraan buruh di Indonesia. Soal ini juga irisannya banyak juga bertanya nanti kan ini bisa penasihat di presiden badan ketenagakerjaan atau buruh nanti bersinggungan dengan menteri tenaga kerja atau menteri yang lain gitu. Apakah itu juga akan terjadi adu gerobak istilahnya ya. Cuma kan nanti kan kalau kita lihat prinsipalnya adalah kompetensi kapasitas mereka menjejak dari Said Iqbal maupun mereka ini kan orang-orang betul-betul kalau lihat rekam jejaknya bukan kaleng-kaleng lah saya lihat gitu, perhatiannya, jam terbangnya soal isu-isu tentang buruh ini, isu-isu tentang lapangan pekerjaan dan isu kesejahteraan termasuk persoalan tentang undang-undang Omnibus Law yang jadi antitesis selama ini yang jadi masyarakat atau buruh menjadi tidak adil perlakuan terhadap mereka selama ini. Nah, mungkin Presiden ingin mengambil perhatian keseriusan di situ, bagaimana membangun kekuatan politik baru untuk memperhatikan soal masalah yang selama ini belum teratasi dari level hulu sampai level hilir terkait dengan persoalan ketenagakerjaan, soal buruh, soal tantangan Indonesia hari ini susahnya mencari lapangan pekerjaan, badai PHK yang selalu menghantui per hari ini juga menjadi persoalan ekonomi yang menjadi perhatian Presiden Prabowo gitu. Karena memang selama ini Presiden Prabowo kan fokus ke soal komunikasi pemerintah, misalnya menggeser Hasan Nasbi mundur, naik lagi, masuk Kodari muter lagi Hasan Nasbi, kayak Syahrini maju mundur, nggak jelas gitu, komunikasi saja yang urus. Nah, kalau persoalan tentang udah buruh, ini kan persoalan udah mulai agak serius, apalagi kebijakan Presiden yang perlu diapresiasi dan tentu perlu ada pengawasan soal kemarin aplikasi yang diturunkan disubsidi dibantu oleh pemerintah sampai 8% kan, dan saya nggak tahu perjalanannya sekarang gimana. Tetapi kan buruh terutama ojol bagian dari Perserikatan Buruh-Buruh juga pasti
merasa happy, nyaman dengan Baik. kebijakan presiden yang terkesan nampak-nampaknya masih berpihak gitu dengan adanya pemotongan aplikasi Baik. yang selama ini sampai 20% gitu. Baik, Bang Pangi, baik. Kami menangkap intinya. Nah, mungkin boleh diberikan tanggapan terlebih dahulu nih, Mas Astrio, atas apa yang disampaikan analisa oleh Bang Pangi tadi. Apalagi mungkin fokus terkait dengan membangun kekuatan politik baru untuk menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan yang sangat kompleks dari hulu hingga ke hilir. Pertanyaannya, setelah hampir 2 tahun ya kita berjalan pemerintahan, saat ini, tahun ini mulai dimasukkan nih orang-orang yang berkaitan atau tokoh-tokoh di bidang buruh. Nah, ini menjadi pertimbangan khususnya apa sih? Apakah memang sesulit itukah ternyata dilihat kompleksitas yang terjadi sehingga keberadaan tokoh ini pasti akan mengakselerasi menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada? Iya, jadi Partai Gerindra menilai bahwa masuknya Pak Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden di bidang ketenagakerjaan dan juga dari kaum buruh, tentu saja ini merupakan bentuk daripada kedekatan daripada Presiden Prabowo dengan kaum buruh dan juga komitmen nyata dari Presiden untuk memperjuangkan hak-hak dan juga kesejahteraan buruh. Nah, ini menjadi penting kenapa kita harus pahami dulu bahwa di dalam struktur perekonomian kita, sektor manufacturing atau industri manufaktur itu berkontribusi sekitar 19% terhadap PDB kita. Juga kalau kita berbicara sektor pertanian, itu berkontribusi sekitar 12% terhadap perekonomian kita. Nah, ini dikombinasikan kita berbicara puluhan juta daripada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor-sektor tersebut. Jadi ini merupakan sebuah sektor yang krusial untuk dalam rangka kita bisa menyejahterakan rakyat Indonesia, dan salah satu elemen terpentingnya adalah kalau kita berbicara tenaga kerja buruh, teman-teman buruh merupakan garda terdepan dalam misi Indonesia untuk dapat mengformalkan tenaga kerja kita melalui skilled laborers. Karena seperti yang kita ketahui, salah satu tantangan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah mayoritas daripada angkatan kerja kita, tenaga kerja kita berada di sektor informal. Dan kedepannya pemerintah sedang bekerja keras untuk membalikan situasi ini agar lebih banyak komposisi tenaga kerja kita justru berasal daripada sektor formal. Nah, tujuannya adalah supaya angkatan kerja di Indonesia, rakyat Indonesia semuanya dapat memiliki penghasilan lebih baik. Jadi ini merupakan bentuk daripada komitmen Presiden, tetapi di sisi yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa inilah bentuk sebuah titik keseimbangan atau yang disebut sebagai striking the balance. Striking the balance di antara apa? Di antara keberlangsungan daripada industri usaha, seperti yang kita tahu bahwa industri usaha private sector dalam hal ini merupakan salah satu motor daripada penggerak perekonomian kita, tetapi di sisi lain kita juga harus menyimbangkan ini dengan hak-hak dan juga kesejahteraan daripada buruh kita. Karena kalau kita ingin menjadi sebuah negara yang maju, maka kita juga harus bisa memastikan bahwa seluruh masyarakat kita bisa memiliki akses terhadap pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang memiliki upah yang baik juga. Kita tidak boleh lagi menjadi negara yang hanya dieksplorasi oleh tenaga kerja murah kita, tapi ke depannya kita harus bisa menjadi negara yang dapat memberikan nilai tambah yang luar biasa melalui tenaga-tenaga kerja kita yang unggul. Dan inilah merupakan salah satu bentuk komitmen di mana Presiden ingin mendengarkan masukan langsung daripada tokoh buruh yang selama ini memperjuangkan hak-hak daripada teman-teman buruh. Baik. Nah, saya juga ingin melihat bagaimana pandangan dari PDI Perjuangan ya. Sampai dengan saat ini kan PDI Perjuangan konsisten ya mendukung pemerintah tapi posisinya di luar pemerintahan. Kalimatnya seperti itu, mengkritisi bagaimana keputusan-keputusan presiden diambil ketika menjalankan pemerintahan. Dan tapi karena kita akan menyimak terkait dengan azan maghrib yang akan berkumandang sesaat lagi, kami ingin sapa terlebih dahulu. Sudah turut bergabung Bapak Muhammad Rusdi selaku Presiden Konfederasi Aspek Indonesia. Pak Rusdi, apakah sudah mendengar suara dari studio? Baik, Pak Rusdi, apakah sudah mendengar suara dari studio? Baik, kami terus memastikan bahwa koneksi sudah terhubung dengan baik pemirsa, tapi tidak masalah. Kita akan lanjutkan dialog usai kita simak terlebih dahulu kumandang azan maghrib yang satu ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan saya akan lanjutkan kembali dialognya. Saya ingin ke PDIP, sekarang ada Bang Ansy. Bang, kalau kita lihat ya, ini bukan kali pertama, memang sudah ada Pak Jumhur sebelumnya, kali ini Said Iqbal. Dan PDIP ini kan terkenal ya sebagai partai wong cilik, dekat dengan rakyat dan termasuk juga kaum buruh. Nah, melihat keputusan atau langkah yang diambil Presiden Prabowo Subianto kali ini, Said Iqbal masuk ke dalam lingkaran pemerintah dan menjadi penasehat Presiden khusus ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Bagaimana PDIP menilai langkah ini? Apakah ini merupakan solusi yang paling pas untuk kompleksnya persoalan buruh atau pandangan lain mungkin yang bisa dibagikan? Silakan. PDI Perjuangan menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya, termasuk para menteri dan juga penasehat khusus, dan dalam hal ini adalah Pak Said Iqbal yang merupakan salah seorang tokoh penting kaum buruh di negeri kita. Dan politik akomodasi atau politik representasi yang kita lihat sore hari ini sebenarnya merupakan sebuah tipikal politik dari Presiden Prabowo Subianto yang mengedepankan politik persatuan, politik gotong royong untuk merangkul berbagai elemen bangsa, anak bangsa untuk bisa bergotong royong dan bersama-sama membangun bangsa ini. Dalam perspektif PDI Perjuangan sebagai partai ideologis yang juga konsen, peduli, dan fokus kepada marhainisme, berpihak serta peduli pada wong cilik, tentu dengan masuknya Pak Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden Prabowo Subianto di bidang buruh dan ketenagakerjaan ini, kami sambut sebagai suatu hal yang positif. Harapannya adalah bahwa dengan kehadiran beliau, ekspektasi, aspirasi, harapan dari kaum buruh itu bisa diakomodasi, bisa didengar, dan kemudian kaum buruh ini bisa terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik. Idealnya kira-kira ekspektasi PDI Perjuangan seperti itu. Tetapi kita tahu juga bahwa kaum buruh atau gerakan buruh ini merupakan bagian penting dari civil society atau masyarakat sipil. Memang idealnya perlu mengambil jarak yang pas dengan kekuasaan sehingga kemudian lebih objektif untuk bisa menyampaikan aspirasi dan kepentingan kaum buruh. Nah, harapan kami politik akomodasi ini, politik representasi ini akan bermuara kepada kepentingan dan kesejahteraan kaum buruh,
tetapi juga kita lihat ini ada dua sisi mata uang. Karena kalau ternyata politik akomodasi dan politik representasi ini ujung-ujungnya adalah bagian dari upaya kekuasaan untuk menjinakkan gerakan buruh ataupun membatasi daya kritis ataupun kritisisme gerakan buruh, Ya. tentu ini sesuatu hal yang tidak kita harapkan. Baik. Ya, kalau PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang Ya. tentu akan berada pada posisi di luar kekuasaan dan terus memainkan peran sebagai mitra strategis dan partner kritis bagi Baik. pemerintah. Kira-kira demikian. Baik, nah diharapkan memang dengan berada di sisi pemerintah kali ini mengambil posisi dari dalam ya terkait dengan bagaimana kerja-kerja pemerintah untuk kesejahteraan dan kepentingan buruh ini bisa lebih efektif ke depannya. Menarik untuk kita lihat bagaimana pendapat dari Konfederasi Aspek Indonesia. Ada Pak Rusdi. Pak Rusdi, apakah dengan masuknya Said Iqbal ke dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih menjadi penasihat presiden, dari Aspek Indonesia menilai ini sudah cukup mewakili dari secara garis besar ya, secara umum apa yang menjadi suara, ekspektasi, harapan, aspirasi dari teman-teman buruh atau bagaimana? Ya, yang pertama kami sangat menyambut positif ya dengan dilantiknya Pak Said Iqbal pada sore hari ini, karena memang sesuai mandat dari MK, putusan MK itu selambatnya Oktober ini sudah ada undang-undang baru ketenagakerjaan yang akan menggantikan undang-undang Omnibus Law yang kita paham. Omnibus Law adalah bencana buat kaum buruh. Omnibus Law yang merupakan strategi dari pemerintah Pak Jokowi untuk menciptakan lapangan pekerjaan, tapi kemudian menjadi problem dan juga ternyata gagal juga dari sisi tidak terbukti penciptaan lapangan pekerjaan, tidak terbukti adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, tapi satu sisi justru malah menghancurkan kesejahteraan kaum buruh. Nah, dalam momen ini kami berharap masuknya Bung Said Iqbal dalam menjadi penasihat presiden ini memperkuat posisi gerakan buruh dalam rangka memberikan masukan secara maksimal bagaimana adanya reformasi total terhadap undang-undang perburuhan, sekaligus juga undang-undang jaminan sosial, Baik. dan juga terkait bagaimana desain terhadap industri nasional dan kondisi iklim investasi yang saat ini bermasalah. Nah, dengan masuknya Pak Said Iqbal, kami berharap ya Pak Prabowo mendapatkan banyak informasi apa yang sesungguhnya yang harus dilakukan oleh pemerintah. Karena selama ini kami menilai Pak Jokowi terlalu berpihak kepada teman-teman pengusaha dan mengabaikan pelindungan dan kesejahteraan kaum buruh. Baik. Nah, kami berharap bahwasannya terbukti bahwasannya yang menjadi penghambat investasi selama ini adalah ICOR kita tinggi, ya. Undang-undang banyak aturan yang nggak jelas, korupsi yang bermasalah, kemudian juga infrastruktur, Baik. bunga bank yang tinggi. Nah, kami berharap ya dalam rangka undang-undang perburuan yang lebih berpihak dan juga solusi bagi kaum buruh, solusi juga bagi perekonomian kita dan solusi bagi negara ini adalah bahwasanya buruh tidak lagi menjadi sebuah ancaman. Baik. Pak Jokowi ini buat kami ini satu langkah mundur, karena memang sebelumnya di era PSB terakhir itu PSB sudah komitmen sudah saja Indonesia meninggalkan kehidupan era upah murah. Baik. Nah, kemudian hadirnya Pak Jokowi memberikan nuansa yang kemudian membuat kami makin menderita. Nah, masuknya Pak Said Iqbal, harapan kami adalah ya Pak Prabowo kemudian bisa mendapatkan informasi yang lebih komprehensif bagaimana negara ini didesain. Baik. Harapan kami adalah terciptanya sebuah relasi sosial, relasi kuasa, relasi modal yang seimbang. Baik. Kami berharap pengusaha bisa sukses, tapi tidak rakus. Ya, negara kuat tapi tidak fasis, tapi kemudian juga buruh kuat tidak menakutkan. Nah, banyak contoh model-model welfare state, ya, ada segitiga antara state, negara dengan bisnis dan sosial ini berjalan pada titik seimbang. Nah, kami berharap masuknya Pak Said Iqbal ini mewakili kaum buruh, kemudian bisa memberikan harapan yang lebih besar bagi kaum buruh. Nah, tentunya memang dari teman-teman buruh sendiri ini juga beragam
pendapatnya terkait dengan masuknya Pak Said Iqbal ini. Baik, tapi dari aspek Indonesia menilai Said Iqbal ini sosok yang tepat ya Pak untuk dipilih masuk ke dalam pemerintah mewakili teman-teman buruh, karena kan kita tahu bahwa asosiasi buruh ini sangat beragam, jumlahnya sangat banyak. Tetapi apakah sosok ini memang sosok yang tepat untuk menemukan kepentingan tersebut di garis tengah sehingga ada keseimbangan relasi yang Anda katakan tadi? Kalau secara kompetensi kebetulan saya 3 kali menjadi sekjennya beliau, ya sekali sekjen, kemudian 2 kali menjadi ketua harian di KSPI. Secara personal kami melihat beliau punya potensi. Hanya saja memang posisi beliau di satu sisi sebagai ketua konfederasi, satu sisi juga sebagai ketua partai buruh. Ini kemudian beliau harus bisa memisahkan antara kepentingan buruhnya dan juga kepentingan politiknya. Baik. Nah itu yang menjadi perdebatan di teman-teman buruh sendiri. Apakah Bung Said Iqbal ini akan menggaungkan suara kaum buruh atau menggaungkan suara partainya. Nah ini yang menjadi sebuah perdebatan di teman-teman buruh sendiri. Baik, nah sekarang saya ingin ke Bang Panggi. Banyak sekali harapan ya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rusdi mewakili dari para pekerja ya aspek Indonesia khususnya terkait dengan keberadaan Said Iqbal. Tapi yang paling menarik juga saya ingin kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ansy tadi. Idealnya terkait dengan buruh atau pekerja ini mengambil jarak dengan pemerintahan. Nah, kemudian saya ingin yang tanyakan ke Bang Panggi sekarang adalah dengan kondisi sosok tersebut memiliki kepentingan juga di partai politik dan juga sebagai PSI ya presidennya. Bagaimana Anda melihat posisi ini bisa menjamin independensi dari gerakan-gerakan serikat pekerja secara keseluruhan? Iya, kalau saya mencermati ini kan bukan cara Pak Presiden Prabowo untuk membungkam dari gerakan buruh itu dengan merangkul Said Iqbal ya. Cara beliau penaklukan ya aktivis-aktivis yang selama ini getol gitu untuk bicara tentang kesejahteraan buruh gitu. Yang kedua adalah memang ditunjuknya Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenaga kerjaan dengan kedudukan setingkat menteri itu ada kemudian pertimbangan apa gitu, karena juga banyak pertanyaan tumpang tindihnya nanti apakah itu akan tumpang tindih dengan tupoksi Menteri Tenaga Kerja, Menaker dan seterusnya itu yang harus memang dikelirkan sama Presiden supaya efisien, supaya tidak adu gerobak nanti, supaya direct man and direct place-nya itu prinsipnya sampai. Yang kedua adalah saya ingin sampaikan adalah Presiden memang ini persoalan negara ini memang nggak mudah, krusial sekali. Krisis hari ini fiskal kita tidak baik ditinggalkan warisan Pak Jokowi, kemudian soal dolar kita, lapangan pekerjaan yang sulit, kemudian harga kebutuhan pokok yang tidak stabil. Nah ini beliau tidak boleh hanya memilih karena loyalitas, tidak boleh hanya memilih karena kedekatan, memilih karena direct man, prinsipal like or dislike. Tetapi betul-betul kapasitas. Nah jalan itu yang dipilih oleh Presiden Prabowo, saya lihat memilih Said Iqbal itu bukan karena loyalitas, bukan karena kedekatan, bukan like or dislike atau hanya untuk mengakomodir atau untuk membuat buruh menjadi bertekuk lutut atau menyerah tanpa syarat sehingga kekuatan buruh menjadi melemah. Harapan saya memang beliau tujuannya adalah memang kapasitas kompetensi beliau selama ini mampu mengatasi masalah-masalah yang hari-hari dihadapi oleh buruh kita. Terutama terakhir poinnya begini, di era Pak Jokowi itu ya namanya tadi yang dibilang tadi pengusaha oligarki itu diberikan karpet merah, difasilitasi, dikasih fasilitas apa maunya dipenuhi. Pada saat yang sama kesejahteraan buruh dihisap. Omnibus Law menghabisi semua mimpi buruh. Mereka tidak mendapatkan upah yang layak. Ini kan menjadi hal yang sangat berkelas yang dilakukan Presiden Prabowo untuk menunjukkan bahwa beliau tidak punya intensitas untuk menjinakkan buruh. Mengambil Said Iqbal bukan berarti buruh menjadi tiarap, buruh tidak kritis gitu. Ini menunjukkan bahwa ini bagian penting beliau untuk membaca jeroan selera buruh selama ini. Yang tadi dibilang oleh Konfederasi Buruh tadi kan soal bagaimana menjaga state, negara, civil society, buruh, bagaimana kesejahteraan buruh tetap, negara tetap jalan, tapi bukan kemudian mengiyakan, memfasilitasi dan memberikan karpet merah semua kemauannya oligarki atau pengusaha gitu atau kaum kapitalis gitu. Baik, boleh diberikan tanggapan Bang Ansy, kan saat itu memang Presiden Prabowo Subianto masih ya sebagai kader PDI Perjuangan dan ternyata ada kemunduran dinilai oleh dari teman-teman buruh dan juga tadi ada kritik yang disampaikan oleh Bang Panggi pengamat politik kita. Tanggapan dari PDI Perjuangan seperti apa? Ya, saya sudah tegaskan tadi bahwa kami menghormati sepenuhnya dan mengapresiasi keputusan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan
politik akomodasi Pak Said Iqbal ya sebagai perwakilan dari kaum buruh untuk bisa masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Harapannya adalah kemudian isu-isu terkait dengan kepentingan kesejahteraan kaum buruh itu lebih mendapatkan hirauan dan kepedulian dalam proses perumusan kebijakan publik. Namun kalau kita bicara soal kondisi Indonesia hari ini, PR besar dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah bagaimana mensejahterakan para buruh di satu sisi dan kemudian menciptakan iklim investasi yang kondusif, stabil, dan juga berkelanjutan. Karena ketika kita bicara kesejahteraan buruh, tentu ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dunia usaha, dengan ekosistem usaha dan juga investasi. Baik. Kita tahu bahwa buruh bisa sejahtera kalau ada lapangan kerja. Dengan terciptanya lapangan pekerjaan, maka akan ada income atau pendapatan dan akan ada daya beli masyarakat. Hari-hari ini kita tahu bahwa kondisi ekonomi Indonesia dalam kondisi yang sulit sebagai dampak nyata daripada melemahnya nilai tukar rupiah di hadapan dolar Amerika Serikat. Dan kita tahu bahwa hal ini menimbulkan inflasi, kenaikan harga barang-barang impor, baik impor bahan baku, impor energi, dan juga berdampak kepada aspek produksi, distribusi, konsumsi, dan juga transportasi. Tentu kalau kita bicara kepentingan buruh, ini memiliki relevansi dan punya hubungan simbiosis mutualisme dengan sektor ataupun juga dunia usaha. Dan harapan kami adalah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini bisa menghadirkan solusi ataupun kebijakan yang tidak parsial, tetapi kebijakan yang komprehensif. Di satu sisi mampu menghadirkan iklim investasi yang kondusif, yang stabil, dan juga berkesinambungan, tetapi di sisi lain juga mengakomodasi kepentingan untuk mensejahterakan para buruh. Harapan kami tentu Pak Said Iqbal ini betul-betul bisa berjuang untuk kepentingan para buruh. Sehingga kemudian kehadirannya di dalam lingkaran kekuasaan ini sungguh berdampak bagi wong cilik ataupun juga kaum marhaen, dalam hal ini adalah kaum buruh. Baik, sangat besar sekali harapan yang disematkan di pundak Said Iqbal dengan jabatannya yang baru di pemerintahan. Mas Astrio, apa jaminan agar posisi yang diemban oleh Said Iqbal saat ini bukan hanya sekedar sebagai simbol politik? Karena kita tahu penasihat presiden ini tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi kebijakan. Silakan. Ya, jadi Mbak Soza, justru ditempatkannya Pak Said sebagai penasihat khusus presiden merupakan bukti nyata daripada keinginan presiden untuk mendengarkan langsung masukan-masukan dari seseorang yang memang sudah kita katakan seasoned, yaitu adalah seorang tokoh buruh yang sudah sekian lama, sangat lama memperjuangkan hak-hak daripada buruh. Sehingga presiden bisa mendapatkan realita daripada tantangan maupun solusi-solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan kesejahteraan daripada buruh. Nah, kenapa ini menjadi penting, Mbak Soza? Karena kalau kita berbicara daripada kesejahteraan para buruh ataupun kesejahteraan daripada tenaga kerja secara umum, ini merupakan elemen krusial daripada bangkitnya perekonomian Indonesia. Semakin baik pendapatan yang bisa didapatkan oleh buruh dan juga tenaga kerja kita, artinya semakin baik pula tingkat konsumsi yang bisa dicatatkan oleh perekonomian Indonesia. Kenapa konsumsi ini penting, Mbak Soza? Karena konsumsi ini berkontribusi sekitar 54-55% terhadap overall perekonomian kita. Sehingga ini merupakan komponen yang sangat penting untuk meningkatkan income daripada tenaga kerja kita. Nah, bagaimana caranya kita dapat meningkatkan income daripada tenaga kerja kita? Salah satunya adalah yang selalu dilakukan oleh Presiden Prabowo, yaitu adalah dengan mengencarkan industrialisasi melalui skema-skema hilirisasi agar nilai tambah ini tetap berada di Indonesia. Jalan lainnya adalah Presiden juga gencar untuk mendatangkan investasi-investasi ke Indonesia, salah satunya adalah melalui lawatan-lawatan maupun kunjungan-kunjungan kerja beliau ke luar negeri. Jadi kombinasi daripada semua hal-hal ini merupakan ikhtiar kita semua, ikhtiar daripada Presiden Prabowo untuk dapat bukan hanya meningkatkan kesejahteraan buruh, tapi juga meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja kita secara umum dan juga dapat meningkatkan perekonomian daripada Indonesia. Lalu selanjutnya, Mbak Soza, kami juga mendengarkan memang banyak sekali permintaan-permintaan dari buruh terkait daripada undang-undang ketenagakerjaan. Nah, dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa Partai Gerindra mendukung penuh pembahasan daripada undang-undang ketenagakerjaan yang memang sudah masuk ke dalam prolegnas di DPR, dan juga kami mendukung sebuah pembahasan undang-undang yang inklusif,
yang harus melibatkan daripada tokoh-tokoh daripada buruh, yang juga harus melibatkan dari industri-industri kita, dari sektor-sektor swasta kita, sehingga kita bisa melahirkan sebuah kebijakan yang win-win, baik untuk iklim usaha, baik untuk private sector kita, tapi juga baik untuk kesejahteraan dan dapat memenuhi hak-hak daripada buruh kita. Baik, nah kalau begitu Pak Rusdi, saya ingin dari aspek Indonesia memberikan penilaian sejauh ini pemerintahan Prabowo Gibran berjalan. Bagaimana komunikasi yang dilakukan bersama dengan teman-teman perwakilan buruh? Karena tadi Mas Astrio mengatakan bahwa banyak melibatkan, menjaring juga pendapat ataupun masukan dari teman-teman buruh. Nah kalau aspek Indonesia sendiri menilai bagaimana keterbukaan dan juga forum-forum komunikasi ini diintensifkan untuk bisa menghasilkan suatu kebijakan yang lebih berpihak pula? Ya, kami dari ASPI Indonesia dan juga sebagian besar ya bisa jadi sekitar 90% atau 90% dari kalangan buruh merasakan komunikasi dengan pemerintahan Pak Prabowo ini dengan Kementerian Naker dan juga bagaimana terlihat upaya sungguh-sungguh ingin mengubah arah kebijakan ini, kami anggap itu suatu hal yang sangat luar biasa. Nah, posisi saya ini saat ini sedang di Jenewa, ya bersama dengan rombongan kementerian dan juga Apindo dan juga dari teman-teman buruh. Dan kebetulan lagi makan siang nih bareng menteri, bareng Apindo dan juga bareng teman-teman buruh. Karena tadi 1 jam lalu baru saja Pak Menteri mendapatkan giliran speech di forum dan juga dari buruh juga sama nanti kalau Apindo sore nanti. Nah ini menarik ya. Ini kan ada satu problem besar nih. Satu sisi Apindo merasa ada problem dolar meningkat, kemudian bunga bank bermasalah, ekor tinggi. Satu sisi buruh juga melihat ada problem besar yang ditinggal oleh Pak Jokowi, yaitu upah murah, gitu kan. Kemudian outsourcing yang terlalu bebas, kontrak terlalu bebas, pesangon yang dikurangi segala macam. Ini ada sebuah luar biasa itu. Tapi Pak Prabowo dan juga Pak Menterinya, Pak Prof. Yasili, ini bisa kemudian membawa suasana tripartit yang relatif kondusif. Ya bisa dilihat dalam 2 tahun terakhir ini, demo-demo berkurang. Ya kemudian Pak Prabowo hadir dalam May Day bersama kaum buruh, hampir 90% ya. 90% bersama Pak Prabowo, kemudian juga menakernya, selama ini menteri itu dalam pertemuan tripartit nggak pernah hadir. Baik. Paling banter cuma membuka kemudian pergi. Nah, 2 tahun ini Pak Menterinya sangat bagus dalam berkomunikasi dengan teman-teman buruh, gitu kan. Termasuk juga Pak Wamennya itu kan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di lapangan, entah itu kasus PHK, kasus demo-demo segala macam. Nah, kami melihat secara umum ini ada sebuah harapan bagi kami di mata Pak Prabowo dan juga timnya nih. Baik. Hanya saja memang mungkin karena daya rusak kebijakan Pak Jokowi 10 tahun itu sangat parah gitu kan. Sementara harapan dari kami kaum buruh dan juga masyarakat terkait lapangan pekerjaan, daya beli, kelas menengah yang turun 23% menjadi 17%. Ini membuat kami ingin buru-buru. Nah ini tantangan sini nih. Artinya secara umum kami melihat positif Pak Prabowo selama ini, baik dalam komunikasi maupun juga dari kebijakan terhadap kaum buruh. Upah buruh di era Pak Jokowi hanya 3% naik, di era Pak Prabowo ini udah naik menjadi 7%, dan kemudian juga ada kebijakan terkait dengan ojol, adanya lahirnya BHR. Ada penilaian positif ya Pak ya? Positif. Ya, tinggal adalah kami menunggu komitmen bagaimana nih revisi Undang-Undang Naker ini, ini memberikan solusi buat kami, buat negara dan juga buat tentunya buat para pengusaha. Dan ini kami ngapain dibenturkan, karena ini kami mendorong. Ketika pembahasan Undang Naker ini juga ngebahas tentang bagaimana reformasi jaminan sosial dan reformasi jaminan pajak gitu. Kami juga sudah diskusi dengan teman-teman Apindo, mereka mau aja naikin upah. Ya, betul. Tapi tolong dong pajaknya juga ada yang bisa dikurang-kurangin. Kemudian bunga banknya juga tolong jangan sampai 12%, 8%, 12%. Yang membuat mereka nggak bersaing juga. Baik Pak Rusdi, baik. Itu kami sudah menangkap. Mungkin sedikit aja. Baik Pak Ansy. Kita berharap bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini bisa mendamaikan dalam tanda petik kepentingan dunia usaha, para pengusaha dan juga kepentingan para buruh ini. Jika kemudian ini bisa menjadi simbiosis mutualisme. Tetapi itu semua baru bisa dilakukan kalau ada sebuah kebijakan
yang sifatnya progresif dan juga revolusioner, mengingat hari ini kondisi ekonomi kita itu berdampak nyata kepada iklim usaha, iklim investasi, dan juga penciptaan lapangan pekerjaan. Saya kira demikian. Baik, nah saya akan masuk kebijakan progresif dan revolusioner itu, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Bapak-bapak, tetap bersama kami di Berita Satu Utama. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama. Kita lanjutkan kembali. Bang Ansy, mumpung tadi Anda mengatakan harus ada kebijakan progresif dan juga yang revolusioner dilakukan oleh Presiden Prabowo jika memang ingin ada titik keseimbangan ya yang bisa terjadi dalam persoalan buruh kita. Nah, konkretnya seperti apa kalau dari PDIP kebijakan progresif dan revolusioner ini, apalagi in this economy, in this situation? Silakan. Bang Ansy, mohon maaf kami belum bisa menangkap audio Anda. Mohon dipastikan telah terbuka. Ya, tadi saya sudah sampaikan ya bahwa dari kaum buruh mereka sudah menyampaikan bahwa pentingnya melakukan revisi undang-undang yang menunjukkan situasi yang tidak berpihak kepada kepentingan kaum buruh. Padahal kaum buruh juga merupakan sebuah elemen penting yang juga menentukan kemajuan perekonomian bangsa ini. Tetapi juga hari ini kita tahu bahwa kondisi ekonomi kita berada dalam kondisi yang tidak sepenuhnya baik. Artinya juga kita menghadapi kesulitan ekonomi. Kalau kita lihat berbagai indikator ekonomi ini tentu membutuhkan kerja bersama ya, tim ekonomi yang juga bisa mendorong terciptanya iklim investasi seperti yang saya katakan tadi. Karena iklim investasi yang kondusif, yang stabil, yang berkesinambungan, ini juga akan berdampak secara konkret bagi kesejahteraan kaum buruh dengan terciptanya lapangan pekerjaan, dengan adanya pendapatan yang manusiawi dan juga bermartabat. Ini akan mendorong kesejahteraan kaum buruh, sehingga kemudian yang PDI Perjuangan harapkan bahwa memang tantangan Presiden Prabowo Subianto itu adalah menghadirkan kebijakan yang tidak parsial, tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi kebijakan yang komprehensif. Yang istilah saya tadi adalah bagaimana mendamaikan dalam tanda petik kepentingan kaum buruh, kaum pekerja, dan kepentingan para investor ataupun kaum pengusaha. Maka kita ingin melihat bahwa Presiden Prabowo Subianto ini membuka hati dan pikirannya untuk bisa berdiskusi dengan Pak Said Iqbal dan juga komunitas buruh untuk bisa melakukan belanja masalah, belanja pengetahuan, sehingga kemudian akan ada banyak masukan kepada proses pengambilan kebijakan publik ini. Tetapi poinnya adalah bahwa ya ini menjadi tantangan tersendiri bagi Presiden Prabowo Subianto untuk bisa menghadirkan sosok beliau sebagai jembatan komunikasi antara ketegangan-ketegangan yang terjadi sebelum ini. Baik, nah Mas Astrio. Demikian, Sosa. Baik, Mas Astrio, untuk perkembangan terkait dengan pembahasan ya Undang-Undang Tenaga Kerja yang akan dikeluarkan ya, deadline-nya tadi sudah disampaikan oleh Pak Rusdi di Oktober 2026. Apakah memang masuk ya Said Iqbal ini untuk memastikan bahwa apa yang sudah dibahas itu sudah inline dengan kebutuhan dan juga aspirasi dari para buruh, atau justru ada kepentingan lain? Ya, tentu saja ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sudah masuk ke dalam prolegnas di DPR RI dan kita tinggal menunggu bergulirnya daripada proses pembahasan. Nah, Partai Gerindra akan memastikan, mengawal dan bersama-sama dengan seluruh stakeholders agar dalam proses pembahasan ini dilakukan secara setransparan mungkin dan seinklusif mungkin. Artinya adalah masyarakat semuanya, terutama dalam hal ini adalah tenaga kerja dan kaum buruh, bisa memonitor langsung perkembangan demi perkembangan dari substansi yang nanti akan dibahas. Begitu juga pelibatan daripada public hearing, daripada FGD ke depannya, ini harus memasukkan aspek-aspek maupun permintaan-permintaan daripada kaum buruh dan juga dari dunia usaha. Partai Gerindra mendengarkan bahwa selama ini kaum buruh meminta dihapusnya sistem outsourcing. Juga penegasan terkait penegasan jaminan-jaminan sosial untuk kesejahteraan para buruh. Ini merupakan catatan-catatan yang amat penting dan akan diperjuangkan oleh Partai Gerindra. Tetapi di luar daripada pembahasan daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan, Mbak Soza, kami Partai Gerindra juga mengapresiasi langkah yang sudah diambil oleh pemerintah dalam hal ini. Di mana tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Ansy, tujuannya adalah bagaimana kita strike the balance antara kepentingan dunia usaha dengan kepentingan tenaga kerja kita. Dari dunia
dunia usaha seperti yang kita sudah ketahui bersama-sama, salah satu misi utama Presiden Prabowo adalah menggencarkan deregulasi. Salah satu produk hukumnya adalah melalui PP 28 tahun 2025, di mana tujuan utamanya adalah debottlenecking daripada perizinan-perizinan yang tadi menyusahkan daripada dunia usaha. Juga pemerintah terus berkomitmen untuk membuat sebuah iklim investasi, iklim berusaha yang baik melalui kebijakan-kebijakan fiskal, moneter, dan juga kepastian hukum yang semuanya harus berjalan juga dengan baik dan juga dengan prudent, dengan transparan, dan juga dengan bertanggung jawab. Di sisi lain, untuk sisi kesejahteraan kaum buruh, kalau kita ingat bersama di tahun 2025 yang lalu, Presiden telah mengumumkan secara langsung kenaikan daripada upah minimum nasional sebesar 6,25% di tahun 2025, dan tren tersebut berlanjut di tahun 2026, di mana range daripada kenaikan upah minimum nasional ini juga bervariasi antara 5 sampai 8% kenaikan di tahun 2026. Ini merupakan beberapa bukti-bukti konkret komitmen daripada pemerintah untuk mengakomodasi kepentingan dunia usaha dan juga buruh, dan Partai Gerindra mengapresiasi langkah daripada yang sudah diambil oleh pemerintah tersebut. Baik, nah kalau begitu Pak Rusdi, kita aminkan dan kita harapkan dengan keberadaan Said Iqbal di dalam pemerintahan ini bisa memberikan suatu perubahan yang konkret. Nah, tapi kalau dari aspek Indonesia, apakah mempunyai semacam usulan mengenai target ataupun prioritas yang harus dikerjakan sambil kita juga menantikan bagaimana Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru ya, deadline-nya kan 4 bulan lagi ya Pak ya, Oktober 2026 di akhir Oktober. Nah, apa kira-kira target atau prioritas yang harus dikerjakan atau yang menjadi prioritas saat ini bagi teman-teman buruh, dan dengan keberadaan Said Iqbal tentu ini bisa diakselerasi? Yang pertama adalah bahwasannya mengubah mindset, tidak lagi menjadikan buruh sebagai objek lah, sebagai beban lah. Karena terbukti pertumbuhan ekonomi yang mengedepankan upah murah itu justru menghancurkan ekonomi kita sendiri, menghancurkan daya beli, ya, menghancurkan upah segala macam. Karena memang unsur terbesar dalam pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Ya, hampir mencapai 55, bahkan pernah mencapai 60%. Konsumsi rumah tangga ini sangat bergantung dari kualitas upah dari para pekerja formal yang kemudian akan berdampak pada pekerja informal lah gitu. Nah, kami ingin mendorong Pak Prabowo ini semakin tegas bahwa saja buruh itu bukan hanya objek yang harus menjadi beban ketika ingin menarik investor. Justru kami ingin mendorong bahwasanya bagaimana bisa belajar dari teman-teman di Jepang, teman-teman di welfare state, ketika upah ini kemudian dibenahi pada sampai titik tertentu, gitu kan. Kemudian satu sisi juga kebijakan jaminan sosial ini dibenahi. Jaminan sosial bukan hanya memberikan perlindungan bagi buruh, pekerja, keluarganya, dan juga masyarakat dari mulai lahir sampai dengan dia meninggal, sampai dengan ketika usia teman-teman buruh, teman-teman termasuk juga adalah teman-teman PNS, guru, polisi, TNI, DPR, dan keluarganya, ketika dia di usia senja, dia mempunyai pendapatan dari yang kita sebut dengan pensiun atau pesangon dan seterusnya lah. Nah, di Jepang misalkan, adanya tadi ya saya sampaikan satu kondisi, yaitu adanya sebuah titik relasi sosial modal yang seimbang. Industri Jepang kita tahu sangat dahsyat gitu kan. Ternyata di belakang kekuatan industri Jepang itu ada ditopang oleh dana jaminan sosial buruhnya Jepang. Di mana saat ini dana jaminan sosial buruh Jepang itu sudah mencapai angka sekitar 25.000 triliun. Setara dengan dana jaminan sosial buruhnya Norwegia. Itu yang membuat kemudian industri Jepang bisa ekspansi karena bunganya relatif kecil, 4%, 5%, dibanding dengan Indonesia yang 8%, 12% itu kan. Nah, ini ada simbiosis mutualisme. Artinya buruh pada titik tertentu juga ada sesuatu kekuatan ekonomi. Ya, kalau memang redistribusi profit dan redistribusi kain itu bisa diatur pada titik yang seimbang lah itu kan. Kemudian pajak-pajak itu juga direformasi gitu kan pada titik yang seimbang, sehingga ya revisi undang-undang Naker ini saran kami adalah dibarengi dengan revisi undang-undang SJSN dan juga undang-undang BPJS. Nah, usulan kami adalah konkretnya ya, kalau kami diskusi hari ini dengan Apindo, dengan kondisi Apindo, bunga bank tinggi, infrastruktur logistik biaya logistik mahal, kemudian juga biaya pungli di mana-mana belum bisa diberesin oleh Pak
Prabowo gitu kan, maka Apindo nggak akan mau naikin upah, nggak akan mau diskusi nyari titik temu antara bagaimana format outsourcing dan kontrak yang pas gitu kan, nggak mau. Tapi kami udah diskusi dengan Apindo bila mana ya misalkan pajak penghasilan itu didiskusikan pada titik tertentu lah gitu kan, tidak memberatkan pengusaha, kemudian pajak-pajak lainnya dikurangin, kemudian tadi bunga bank itu juga bisa rendah, ini kemudian angka yang bisa digeser ke upah buruh. Baik. Nah, ini yang mau kita diskusikan nantinya. Kami berharap ya, tadi saya sepakat dengan teman-teman PDI, kalaulah undang-undang nakar ini tidak dibahas secara maksimal, tidak dalam gitu kan, ya maka gelombang aksi akan terus-menerus. Tapi misalkan upaya reformasi perburuan ini juga diimbangi dengan tadi reformasi jaminan sosial dan juga yang lainnya. Dan ini saya pikir sejalan ya, pada 20 Mei lalu kan Pak Prabowo udah luar biasa bagaimana kebijakan penataan pengelolaan sumber daya alam, ekspor satu pintu ini luar biasa gitu kan. Ini saya pikir sejalan, ini malah momentum untuk mengubah arah ekonomi kita, mengubah politik perburuan kita, dan sekaligus juga bagaimana menata tadi tercipta satu tatanan antara lab, antara sosial, kemudian dengan market, dan state ini berjalan pada titik yang seimbang. State kuat tapi tidak fasis. Market kuat tapi tidak rakus dan sulit gitu, dan kemudian buruhnya kuat tapi juga tidak menakutkan. Nah ini kita berharap kondisi ini bisa terjadi di era Pak Prabowo dengan catatan ya memang tadi pembahasan revisi undang nakar ini yang sampai saat ini pembahasannya menurut kami belum terlalu signifikan karena DPR agak sedikit lambat gitu kan. Ada wacana dari Panja bergeser ke ke balik ya. Nah ini saya pikir sih ini yang perlu kita perhatikan. Baik, catatan mungkin ini Mas Astrio ya, agak lambat nih kalau kata aspek ya, dari Panja dilempar lagi ke Balek, kemudian padahal kita berpacu dengan waktu sampai dengan di Oktober 2021, tapi Oktober 2026. Nah, tapi mungkin dari Mas Ansi sebelum Mas Astrio memberikan tanggapannya, saya ingin bertanya terkait dengan jika memang politik akomodatif seperti Anda katakan di awal ya, ini merupakan gaya yang dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, bagaimana memastikan bahwa ideal ya menurut PDIP ya, memastikan bahwa fungsi kontrol pemerintahan ini tetap berjalan dengan baik selain kita mengharapkan dari DPR ya, walaupun kita tahu di DPR juga partainya mostly merupakan koalisi. Silakan. Ya kalau ditanyakan kepada PDI Perjuangan ataupun fraksi PDI Perjuangan, ya PDI Perjuangan itu akan terus membuka pintu bagi kaum buruh, wong cilik, petani, peternak, nelayan yang merasa bahwa aspirasi dan kepentingan mereka mungkin belum terwadahi oleh lingkaran kekuasaan. Jadi PDI Perjuangan pada prinsipnya akan terus memainkan peran sebagai penyeimbang dengan mengoptimalkan peran checks and balances menjadi kanal ataupun saluran dari aspirasi kaum buruh ini. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kami berharap bahwa akan ada kebijakan yang adil bagi kedua belah pihak. Tentu buruh harus mendapatkan benefit berupa kesejahteraan bagi kaum buruh, tetapi pengusaha juga harus mendapatkan profit. Karena dengan profit ini kemudian bisa menciptakan lapangan pekerjaan, menggerakkan sektor ekonomi, akan ada pendapatan, daya beli masyarakat juga, sehingga kemudian dampaknya akan kemana-mana. Jadi kalau ditanya kepada PDI Perjuangan ya, kita berharap bahwa kebijakannya itu adalah kebijakan yang adil, tidak parsial, komprehensif, dan juga bisa mendamaikan kepentingan kedua belah pihak ini. Baik, PDIP juga akan siap terus menjalankan fungsi penyeimbang itu ya, meskipun memang saat ini pemerintah sudah menggayat ya, atau memasukkan perwakilan dari buruh ke dalam pemerintahan. Nah, terakhir mungkin Mas Astrio justru tadi, kondisi ini Sosa, justru ketika hampir seluruh elemen bangsa sudah berada dalam lingkaran kekuasaan, PDI Perjuangan itu semakin yakin bahwa harus tetap berada di luar kekuasaan untuk bisa secara optimal memainkan peran sebagai penyeimbang dan melakukan checks and balances. Baik, sepakat. Ini penting juga untuk sehatnya demokrasi kita. Baik, terakhir Mas Astrio tadi ada catatan. Kami juga berharap banyaknya tokoh buruh yang masuk ke istana tidak kemudian menghilangkan kritisnya teman-teman buruh. Teman-teman buruh yang masuk istana ini harus memberikan ya masukan yang komprehensif tadi yang benar-benar bisa memberikan solusi bagi buruh dan juga ekonomi nasional lah. Dan kami yang di luar
ya fungsi kami adalah memang terus bergerak ya cerewet terhadap kebijakan yang bermasalah, tapi kami juga apresiasi terhadap kebijakan Pak Prabowo yang memang juga menguntungkan. Kami juga siap Bang bergerak di luar. Ya, semoga Pak Rusdi jangan sampai kemudian ketika sudah berada di dalam, mohon maaf, ini sekedar akan hanya menjadi kosmetik politik Nah. yang tujuannya Betul, hanya meredam suara kaum buruh. Kita Baik. tidak berharap Betul, betul. demikian. Itu yang kita harapkan, Kita tidak berharap hanya menjadi Presiden Prabowo simbol Subianto saja. juga betul punya niat baik dan ketulusan untuk memperjuangkan kepentingan kaum buruh ini. Baik, terakhir Mas Astro boleh diberikan tanggapan sekaligus penekanannya. Ada catatan sepertinya agak lambat pembahasan terkait dengan legislasi Undang-Undang Ketenagakerjaan baru ini ya. Sebagai perwakilan dari Gerindra, partai penguasa saat ini, apa yang akan konkret yang akan coba didorong? Silakan. Ya, jadi tadi Mbak Souza seperti yang sudah saya sampaikan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sudah masuk dalam prolegnas dan juga memang seperti kita ketahui bersama sudah ada keputusan daripada MK tentang tenggat waktunya yang tentu saja akan kita hormati bersama-sama. Dan perlu kita sampaikan juga bahwa di DPR RI Partai Gerindra melakukan fungsi legislasi bukan hanya dalam pembentukan undang-undang tapi juga menjadi mitra untuk mengawasi pemerintah. Dan selama ini rekam jejak daripada Partai Gerindra dapat dilihat sendiri oleh publik, Mbak Souza. Kita lihat hampir semua raker-raker maupun RDP-RDP yang terjadi baik di komisi maupun di AKD-AKD di DPR ini semuanya berjalan secara terbuka, bahkan di live stream juga bisa. Jadi dapat dilihat bahwa bahkan dalam banyak sekali kesempatan rapat kerja dengan mitra-mitra pemerintah, justru anggota-anggota legislatif dari Partai Gerindra itu justru berada di garda terdepan ketika memberikan masukan maupun tidak sungkan-sungkan untuk memberikan kritik-kritik terhadap mitra-mitra dengan pemerintahan. Karena kami menginginkan seluruh program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah ini dapat berjalan dengan baik. Dan sebaik apapun programnya tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila dalam proses eksekusinya tidak baik. Itulah tugas kami Partai Gerindra di DPR RI, mendengarkan masukan daripada masyarakat, mengingatkan mitra kami di pemerintah agar eksekusinya dapat berjalan dengan baik, dan yang paling penting adalah hasilnya harus dapat dirasakan secara nyata manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia sesuai yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo. Baik, kita kawal bersama ya Pak Rusdi, teman-teman dari buruh dan juga PDI Perjuangan, dan juga kita dukung bagaimana langkah ini, kita apresiasi, tetapi semoga ini benar-benar memberikan perubahan yang lebih konkret lagi untuk semua pihak yang berkepentingan. Terima kasih, salam sehat Bapak-Bapak, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Selamat sore. Kami mendukung Bapak Presiden Prabowo.